Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Nehemia 9 ayat 20 sampai 31. Engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manna-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Selama 40 tahun, Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau memberikan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa, serta membagi itu menjadi daerah perbatasan, sehingga mereka menduduki tanah Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka banyak seperti bintang-bintang di langit. Engkau membawa mereka ke tanah yang Kau suruh nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Anak-anak itu lalu memasuki dan menduduki tanah itu. Engkau menundukkan di hadapan mereka orang Kanaan, penduduk tanah itu, dan menyerahkan orang-orang itu beserta raja-raja mereka dan bangsa-bangsa negeri itu ke dalam tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh dengan berbagai barang berharga, sumur-sumur galian, kebun anggur dan kebun zaitun, serta pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan sekenyang-kenyangnya dan menjadi gemuk. Mereka hidup berkelimpahan karena kebaikan-Mu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka untuk berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Pada waktu kesusahan, mereka berteriak kepadamu, dan Engkau mendengar dari langit. Karena kasih sayang-Mu yang besar, Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Segera sesudah merasa aman, mereka berbuat jahat lagi di hadapan-Mu. Engkau pun menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka yang menindas mereka. Lalu mereka kembali berteriak kepadamu, dan Engkau mendengar dari langit. Engkau membebaskan mereka berulang kali karena kasih sayang-Mu. Engkau memperingatkan mereka untuk membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka berlaku angkuh. Mereka tidak mematuhi perintah-perintah-Mu, serta melanggar peraturan-peraturan-Mu yang memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka meninggikan bahu, menegarkan tengkuk, dan tidak mau mendengar. Namun selama bertahun-tahun Engkau bersabar terhadap mereka, dengan roh-Mu Engkau memperingatkan mereka melalui para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak memasang telinga mereka, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa-bangsa di berbagai negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak menghabisi mereka dan tidak meninggalkan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, ada masa-masa dalam hidup ketika kita tersenyum di depan orang lain, tetapi diam-diam hati kita lelah. Kita tetap bekerja, tetap melayani, tetap terlihat kuat, tetapi sebenarnya jiwa kita hampir menyerah. Ada yang sedang bergumul dengan ekonomi keluarga. Ada yang menangis diam-diam karena rumah tangga yang tidak lagi hangat. Ada yang kecewa karena doa yang belum dijawab. Ada juga yang merasa dirinya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dan yang paling menyakitkan adalah di saat kita merasa berjalan sendirian. Namun ketahuilah, firman Tuhan hari ini membawa kabar yang menenangkan hati kita. Sobat Kairos terkasih,
Dalam Nehemia 9 ayat 20 dikatakan, Engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Bangsa Israel saat itu bukan bangsa yang setia. Mereka sering memberontak. Mereka berkali-kali melupakan Tuhan. Setelah ditolong, mereka kembali jatuh. Setelah diberkati, mereka kembali meninggalkan Allah. Namun Tuhan tidak pergi meninggalkan mereka. Tuhan tetap memberi manna ketika mereka lapar. Tuhan tetap memberi air ketika mereka haus. Dan yang paling indah, Tuhan tetap memberikan roh-Nya untuk menuntun mereka. Sobat Kairos terkasih, seringkali kita berpikir Tuhan hanya dekat saat hidup kita baik-baik saja. Padahal justru ketika kita rapuh, Tuhan sangat dekat dengan kita. Ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang sendirian di rumah kecil yang sederhana. Suaminya telah lama meninggal. Anak-anaknya bekerja jauh di kota lain. Suatu malam, listrik padam. Rumahnya menjadi gelap gulita. Ia tahu bahwa ia sendirian. Lalu ia berkata pelan, Tuhan, aku takut sendiri. Namun saat itu, ia teringat nyanyian rohani yang sering dinyanyikannya. Di tengah suasana gelap itu, ia mulai menyanyi lirih sambil menangis. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Demikianlah lirik lagu yang dinyanyikan oleh ibu tadi. Lalu apa yang terjadi? Hatinya perlahan menjadi tenang. Lampu memang belum menyala. Masalah hidupnya belum berubah. Tetapi ada damai yang memenuhi hatinya. Mengapa? Karena roh Tuhan hadir menguatkan dia. Sobat Kairos terkasih, kehadiran Roh Kudus dapat kita rasakan dengan banyak cara. Tidak selalu lewat hal-hal yang besar saja. Bahkan, ia hadir dalam nyanyian lirih seorang ibu yang sendirian dalam kesunyian malam yang gelap dan membuatnya tetap bertahan. Ia hadir lewat hati yang selalu dikuatkan dalam pergumulan, lewat air mata yang perlahan berubah menjadi doa, lewat semangat untuk bangun lagi setelah berkali-kali jatuh. Dan inilah yang membuat hati kita semakin diberkati, meskipun kita sering gagal atau bahkan mengecewakannya, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Hal ini juga telah dinyatakan pada bangsa Israel dalam Nehemia 9 ayat 31 yang menyebutkan, Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak menghabisi mereka dan tidak meninggalkan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Sungguh betapa panjang kesabaran Tuhan, betapa besar kasih yang dinyatakannya. Sobat Kairos, mungkin hari ini kita merasa tidak layak. Kita merasa terlalu berdosa, merasa Tuhan pasti kecewa. Tetapi dalam masa Pentakosta ini, kita diingatkan bahwa Allah tetap memberikan roh-Nya kepada orang-orang yang mau kembali dan datang kepadanya. Sobat Kairos terkasih, mungkin dunia pernah meninggalkan kita. Mungkin manusia pernah mengecewakan kita. Tetapi Roh Kudus selalu ada bersama kita. Saat kita tidak kuat lagi berdoa, Roh Kudus mengerti air mata kita. Saat kita kehilangan arah, Roh Kudus tetap memegang tangan kita. Dan saat kita hampir menyerah, Roh Kudus berbisik lembut, "Anakku, aku masih bersamamu." Sobat Kairos terkasih, jangan menyerah. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Air mata yang jatuh dalam doa-doa yang diucapkan tidak pernah sia-sia. Ada Roh Kudus yang sedang memeluk, menguatkan, dan menuntun langkah hidup kita.
Tetaplah kuat dalam penyertaan Roh Kudus dan katakan padanya dalam doa, "Ya Tuhan, meski terkadang kami telah menjalani hidup ini dan merasa lelah, walau sering kami tersenyum, tetapi hati kami menangis, atau sering kami terlihat kuat, padahal kami hampir menyerah. Namun hari ini kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus, yang menghibur ketika kami sedih, yang menguatkan ketika kami lemah, dan yang tetap setia menolong kami di saat kami gagal dan jatuh berkali-kali. Ya Tuhan, tolong peluk setiap hati yang terluka, kuatkan setiap jiwa yang putus asa, dan tuntun kami tetap berjalan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat merayakan peringatan Pentakosta yang kedua, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.